terus memuliakan Kristus. Refleksi pagi 1809. Bagaimana Rasul Paulus menunjukkan komitmennya terhadap pemberitaan Injil? Mari lihat Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa Kristus telah memanggilnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, sesuai dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Itulah sebabnya ia rindu dan berupaya supaya kehidupannya tidak memalukan Kristus. Baik ia hidup maupun ia mati, Rasul Paulus tetap bertekad untuk memuliakan Kristus. Saudara-saudara, surat Filipi ini adalah surat Rasul Paulus yang ditulis sewaktu ia ditahan di Roma. Karena fitnahan orang Yahudi di Kisah Para Rasul 22, Rasul Paulus kemudian ditangkap. Setelah ia naik banding ke Kaisar, ia dibawa ke Roma dan sampai di sana setelah mengalami karam kapal dan berbagai penderitaan lainnya. Di Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31 diceritakan bagaimana Rasul Paulus terus memberitakan Injil meskipun ia berstatus sebagai tahanan. Ini semua menunjukkan bagaimana Rasul Paulus berkomitmen untuk tetap memuliakan Kristus dalam segala keadaan. Inilah komitmen yang harus ditiru oleh kita semua. Karena itu, mari kita sadar akan panggilan hidup kita dan mari muliakan Kristus. Untung dalam Kristus. Refleksi pagi 1810. Apa arti kehidupan dan kematian bagi Rasul Paulus? Mari simak Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara-saudara, karena Rasul Paulus sadar betul bahwa ia sudah ditebus Kristus dan ia adalah milik Kristus, maka kehidupannya hanya dihidupi untuk melakukan apa yang dikehendaki Kristus demi kemuliaan Kristus. Meskipun kematian bagi Rasul Paulus adalah sebuah keuntungan, tetapi bila ia masih diberi hidup, ia akan tetap bekerja dengan sekuat tenaga untuk memberi buah bagi pemberitaan Injil Kristus. Baik hidup ataupun mati, tetaplah keuntungan. Saudara-saudara, keuntungan hidup dan mati di dalam Kristus diungkapkan juga oleh Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah keyakinan Rasul Paulus terhadap kehidupan dan kematian. Inilah yang harus kita teladani. Karena itu, marilah kita teguh di dalam Kristus dan mari kita giat berkarya bagi Kristus dengan tetap berpengharapan akan kehidupan di balik kematian.
Melayani sampai akhir. Refleksi pagi 1811. Apa pergumulan Rasul Paulus tentang kehidupan dan kematiannya? Mari lihat Filipi 1 ayat 23 dan 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara-saudara, karena iman dan pengharapannya yang kuat dan teguh di dalam Kristus, Rasul Paulus ingin sekali untuk pergi bersama-sama Kristus di sorga. Kematian baginya adalah sebuah keuntungan besar yang membahagiakan dan sangat dirindukannya. Meskipun demikian, demi jemaat Filipi dan berbagai jemaat lain yang dilayaninya, Rasul Paulus merasa lebih perlu untuk tetap hidup demi Injil dan demi menolong jemaat untuk bertumbuh. Saudara-saudara, di Pulau Patmos, Rasul Yohanes bersaksi di Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Inilah keyakinan iman Rasul Paulus juga, sehingga ia yakin bahwa kematian adalah lebih baik baginya. Tetapi Rasul Paulus sadar betul bahwa kalau ia masih diberi kehidupan, maka ia harus tetap melayani dengan setia sampai saat Tuhan memanggilnya pulang. Wahai orang percaya, mari kita teladani sikap Rasul Paulus ini. Marilah kita setia melayani sampai saat akhir kita nanti. Terus melayani Kristus. Refleksi pagi 1812. Apa harapan Rasul Paulus sehingga ia yakin bahwa ia harus tetap melayani jemaat walaupun ia ditahan di Roma? Mari simak Filipi 1 ayat 25 dan 26. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus berharap supaya ia masih dapat terus menolong jemaat Tuhan untuk makin maju dalam memegahkan Kristus dan terus dapat bersukacita dalam iman. Situasi sulit karena statusnya sebagai tahanan di kota Roma itu tidaklah menyurutkan iman percayanya di dalam Kristus. Saudara-saudara, tetap hidup berpengharapan dalam Kristus di tengah berbagai kesulitan telah diteladankan oleh Rasul Paulus. Sebagai hamba Yesus Kristus yang setia, Rasul Paulus telah mendedikasikan kehidupannya untuk dapat terus melayani Tuhan melalui pelayanan kepada jemaat, supaya jemaat dapat makin bertumbuh dan makin dikenan Tuhan. Inilah pengharapan yang harus ada dalam diri setiap hamba Tuhan masa kini. Hanya saja dalam kenyataannya, ada saja hamba Tuhan yang justru mengejar kemuliaan diri dan mempermalukan Kristus dengan perkataan dan tingkah lakunya. Karena itu, wahai setiap hamba Tuhan, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula dan mari layani Kristus dengan setia.